Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah-jemaah yang berbahagia. Maka untuk itu, ini penting kita untuk mengintrospeksi diri kita lagi. Bahwa Al-Quran menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Orientasi nilai kita dihitung tidak berdasarkan seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak dihitung seberapa tinggi jabatan yang kita duduki, tidak dihitung seberapa luas ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi dihitung dengan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna wal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sadaqallahul azim. Maka banyak sebahagian dari manusia berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberikan kebahagiaan hidup di dunia saja. Maka orang yang meminta demikian tidak akan diberikan jatah, tidak akan ditawarkan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Namun ada juga sebahagian manusia yang bermohon, meminta, berdoa, bermunajat kepada Allah agar diberikan kehidupan yang baik, yang hasanah di dunia, lebih-lebih lagi hasanah di akhirat.
Al-Quran surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 200 dan 201. Hadirin kaum muslimin, bapak-bapak, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat, kita memperhatikan, baik itu saudara-saudara yang di sekitar kita, bahkan mungkin diri kita sendiri, akhir-akhir ini kita akan mungkin akan menemukan adanya pergeseran, adanya perubahan orientasi hidup, adanya pergeseran, adanya perubahan tujuan hidup dari seorang yang mengaku beriman kepada Allah. Sudah sangat biasa, sudah sangat lazim kalau kita melihat di tengah-tengah kehidupan kita, ukuran kesuksesan itu, ukuran keberhasilan seorang hamba diukur dengan hal yang sangat sederhana menurut ajaran agama. Kita melihat, kita menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang dianggap sukses, orang dianggap berhasil kalau memiliki harta yang banyak. Kesuksesan, keberhasilan seorang hamba, keberhasilan seseorang diukur dengan seberapa tinggi jabatan yang dia miliki, diukur seberapa luas ilmu pengetahuan yang dia miliki. Menurut kacamata agama, ukuran harta, ukuran jabatan, ukuran pangkat, bahkan ukuran ilmu sangat sederhana. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Karena orientasi hidup kita sudah berpindah, tujuan hidup kita sudah beralih. Orang dianggap sukses, orang dianggap berhasil kalau memiliki harta kekayaan yang banyak. Maka sebagian kita akan berupaya, berusaha sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meraih kekayaan dan harta tersebut, meskipun dengan jalan yang mungkin jalan kemungkaran. Orang sukses, orang berhasil diukur dengan seberapa tinggi jabatan, seberapa tinggi pangkat. Maka ada sebagian kita yang menempuh berbagai cara, berupaya sikut kiri kanan untuk meraih jabatan agar dianggap sukses dan berhasil dalam pandangan kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Khatib tidak menghakimi, juga tidak menyalahkan kita yang memiliki harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang beraneka ragam.
Tapi kalau kita raih dengan cara-cara yang tidak baik, apalagi kita mendoktrin saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu, sehingga mereka terjebak berlomba-lomba berkompetisi untuk mencari harta kekayaan, terlibatlah dalam berbagai jenis kemungkaran, judi misalnya, judi online dan sebagainya. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang berbahagia. Maka untuk itu, ini penting kita untuk mengintrospeksi diri kita lagi, bahwa Al-Quran menyampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Orientasi nilai kita dihitung tidak berdasarkan seberapa banyak harta yang kita miliki, tidak dihitung seberapa tinggi jabatan yang kita duduki, tidak dihitung seberapa luas ilmu pengetahuan yang kita miliki, tapi dihitung dengan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah juga memberikan gambaran. Ada 3 kelompok, 3 model kelompok. Ada 3 model pandangan yang melihat kehidupan dunia ini seperti apa. Yang pertama, ada kelompok yang melihat kehidupan dunia ini adalah kehidupan satu-satunya, bahwa kelompok ini akan hidup di dunia, lahir di dunia, mati di dunia, dan tidak ada penghakiman setelah kehidupan dunia. Ini Allah jelaskan surah Az-Zariyat ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya la yuhlikuna illa dahri, kata Allah. Mereka berkata bahwa kehidupan ini adalah kehidupan dunia saja. Kita lahir di dunia, mati di dunia, tidak ada kehidupan setelah dunia. Pemahaman yang seperti ini, pandangan yang seperti ini banyak dianut oleh kelompok-kelompok yang menganggap dan menghalalkan segala cara untuk meraih segala hal. Ada kelompok yang kedua, kelompok yang melihat kehidupan dunia ini, mengorbankan kehidupan dunia, mengorbankan kehidupan akhirat untuk mencapai, meraih kehidupan dunia. Hasan Al-Banna menjelaskan kelompok yang kedua ini kelompok yang sangat merugi. Mereka mencoba menggadaikan kehidupan akhirat. Mereka tahu bahwa ada hari setelah hari ini, ada hari akhirat yang akan menjadi hari penghakiman. Tapi pada sisi lain, mereka melanggar segala hal, mereka coba segala cara, mereka zalimi semua orang untuk mencapai tujuan hidup duniawinya. Yang kedua, dan kelompok yang terakhir, inilah kelompok yang ideal, kelompok yang menganggap dan berpandangan bahwa kehidupan dunia seperti ladang, di mana semua kita bercocok tanam dan pada akhirnya kita akan memanennya di yaumil akhir. Ini juga yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-An'am. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wal akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang bersenda gurau. Ketahuilah bahwa kehidupan akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat lain Allah jelaskan, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Manfaatkan segala nikmat
yang diberikan oleh Allah untuk mengejar, untuk mencapai, untuk mendapatkan keberkahan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan, kita juga tidak boleh lupa bahwa kita juga hidup di dunia. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita semua memiliki pandangan, memiliki pemahaman terhadap kehidupan kita di dunia ini seperti pemahaman kelompok yang ketiga. Hidup yang seimbang, tidak hanyut, tidak terjerumus hanya untuk mengejar kehidupan dunia, tapi juga memikirkan dan mempersiapkan apa nanti yang akan dipanen di yaumil akhir. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun al muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.